BP2MI mengundang kantor perwakilan Taiwan untuk membahas tentang masalah pencabutan larangan PMI ke Taiwan pada tanggal 1. Hasil konferensi pers menyebutkan Kementerian Kesehatan Indonesia telah menunjuk 90 laboratorium bagi pekerja migran Indonesia untuk melakukan pemeriksaan sesuai persyaratan sebelum bekerja ke Taiwan. Taiwan menghentikan pemasukan PMI pada akhir tahun lalu karena hampir 60% dari kasus terdiagnosis PMI di Taiwan memegang laporan tes asam nukleat negatif. CCC meyakini jika tes laporan yang dipegang PMI meragukan. Dari 4 Desember tahun lalu, penangguhan pemasukan PMI semula hanya untuk 2 minggu. Namun, karena Indonesia tidak menyediakan lembaga inspeksi bersertifikat, larangan tersebut berlanjut hingga sekarang. Kini Indonesia mengajukan rencana penunjukan 90 laboratorium karena saat ini ada 6.000 PMI yang telah menyiapkan visa, surat keterangan kerja, dan pemeriksaan kesehatan. Selain itu, Indonesia juga sudah memulai vaksinasi COVID-19 yang memprioritaskan tenaga medis dan pegawai negeri. Pemerintah Indonesia juga telah menghubungi instansi terkait untuk memasukkan PMI yang segera berangkat dimasukkan dalam daftar prioritas. Menanggapi memanasnya pandemi dalam negeri, Departemen Pariwisata bermaksud memberlakukan pengendalian jumlah turis untuk taman hiburan. Pada taman hiburan anak-anak Kota Taipei, pengukuran suhu dan pemakaian masker menjadi syarat untuk memasuki taman. Taman juga membatasi pengunjung sebanyak 8.000 orang pada waktu yang sama selama liburan musim dingin. Pada tahun lalu, taman akan menganjurkan wisatawan untuk pergi ketika kapasitas mencapai 60%. Biro Pariwisata menyatakan pembatasan tersebut pernah diberlakukan pada Festival Qingming tahun lalu. Pembatasan kapasitas waktu itu yang sebesar 50% ditentukan berdasarkan luas taman hiburan dan jarak sosial daya tampung aman. Pemberlakuan pembatasan atau penyesuaian operasional pengendalian pengunjung akan disesuaikan dengan CCC. 人潮出入比较多的风景区还有交通的要地都会有管制这个具体的方式包括人潮跟停车的一个数量都会做管控。 Pembatasan jumlah pengunjung yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan tahun lalu adalah pembatasan mulai dilakukan saat jumlah pengunjung mencapai 50% dari kapasitas dan menganjurkan pengunjung beralih ke lokasi lain di sekitar saat mencapai 60%. Kemenhub menyatakan dengan adanya pengalaman sebelumnya, pembatasan bisa diaktifkan kapan saja untuk pencegahan pandemi. Seberkas cahaya yang semakin terang melintasi langit selama 9 detik, Dinas Kehutanan Alishan yang terletak di New Puchai berhasil merekam fenomena bolide pada sekitar pukul 2 dini hari tanggal 1. Bola api bolide juga terlihat oleh beberapa warga saat melewati Jalan Shanyi di Jalan Tol nomor 1. Warga di bagian tengah ke selatan juga melihat fenomena bolide. Seorang warga Hualien berhasil merekam fenomena ini melalui perekam mobil dan menyebutnya sebagai pendaratan alien. Beberapa warga bahkan mengatakan bola api ini sebesar mobil. 的话，它的亮度要超过-14等以上，这样子比月亮还要亮，所以我们很容易就可以看得到它，而且流星的速度非常快。那昨天看到的这个火流星，大概也只有几秒钟的时间，它划过天际的这一个角，就是角弧非常大。 Meteor adalah debu angkasa luar yang terbakar saat melewati atmosfer bumi. Bolide adalah meteor api dengan kecerahan di atas magnitudo -14. Menurut stasiun astronomi, lintasan bolide hanya berlangsung beberapa detik, tetapi banyaknya CCTV dan perekam mobil memudahkan warga untuk mengambil gambar dan menyaksikan fenomena istimewa alam. Pada tanggal 1, militer Myanmar melancarkan serangan mendadak dan menyatakan keadaan darurat dengan alasan kecurangan pada pemilu. Aung San Suu Kyi beserta Presiden Win Myint dan pejabat sipil lainnya dibawa secara paksa dan tidak diketahui keberadaannya. Ini merupakan kudeta militer ketiga di Myanmar. Saluran telepon dan internet di ibu kota Nay Pyi Taw dan beberapa kota terputus. Stasiun radio dan televisi pemerintah juga berhenti sejak pukul 6:30 pagi. Stasiun televisi melalui fanpage menyatakan mereka sedang mengalami gangguan teknis dan banyak tentara ditempatkan di luar gedung pemerintah di Yangon. Stasiun televisi militer mengumumkan Myanmar dalam keadaan darurat dan kekuasaan akan diambil alih Panglima Angkatan Bersenjata Min Aung Hlaing. Wakil Presiden Min Syu yang sebelumnya adalah pensiunan jenderal akan menjabat sebagai pengganti presiden untuk 1 tahun ke depan. Stasiun TV lokal menayangkan cuplikan pertemuan Min Syu dan Min Aung Hlaing dalam berita terbarunya. Seiring beredarnya berita kudeta, barisan antri memberi bahan pokok muncul di pusat perbelanjaan di Yangon. Antrian panjang juga terlihat di depan mesin ATM. Bank juga menghentikan semua layanan keuangan karena kegagalan jaringan internet.